Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sejenak untuk sedikit bincang-bincang dengan sahabat saya yaitu dokter hewan Hardi ya, dokter hewan Hardi. Dan sahabat-sahabatku, ini dokter hewan nih Hardi ini luar biasa, tadi sudah memberikan perawatan kepada hewan-hewan kesayangan saya yaitu kucing. Alhamdulillah saya sejak pandemi karena anak-anak yang senang dengan kucing, akhirnya saya yang kemudian merawatnya. Dan saya sebagai seorang muslim dan Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita melakukan segala sesuatu, termasuk kita punya hobi, apalagi yang hobinya itu terhadap makhluk yang hidup gitu, itu harus bertanggung jawab gitu. Maka tanggung jawab itu harus kita perlihatkan dengan kita kasih sayangi mereka dengan sepenuh hati. Bagaimana caranya? Ya mereka harus dirawat dengan sebaik mungkin, bukan hanya sekedar ngasih makan, tapi mereka harus kita jaga sehat supaya mereka juga memang betul-betul memberikan kepada kita kenyamanan dan bagi binatangnya juga nyaman. Dan Dr. Herdi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya sudah mau datang singgah ke tempat saya. Dan hari ini saya mau ngasih hadiah nih untuk Dr. Herdi ini. Ada 2 buku, sebetulnya saya nulis ada 19 buku ya. Dan buku ini alhamdulillah sahabat-sahabatku, ini buku menjadi rujukan banyak lembaga termasuk BUMN, Departemen Pemerintah, swasta. Dan insya Allah bahkan tanggal 15 lusa kami diminta oleh Mabes TNI untuk mengisi program di sana, insya Allah. Dan salah satu yang menjadi rujukan adalah buku ini. Dan buku ini saya hadiahkan untuk Dr. Herdi. Mudah-mudahan ini manfaat dalam memberikan atau menyebarkan kebaikan merawat hewan-hewan kesayangan di seluruh Indonesia bahkan ya. Amin. Insya Allah. Ini saya hadiahkan, mudah-mudahan manfaat ya. Baik, setelah saya ngasih hadiah buku, nanti mungkin kita tunggu komentarnya setelah baca ya. Saya ingin sejenak bincang-bincang lah bagaimana kiat-kiat untuk merawat binatang kesayangan, khususnya kucing, karena kucing yang memang itu juga binatang yang disayangi oleh Rasulullah. Nah, saya mau pengen dapat kiat-kiat lah bagaimana menurut Dr. Herdi dalam merawat kucing kesayangan kita ini supaya tetap sehat itu, apalagi di tengah kondisi yang musim pancaroba seperti saat ini. Terima kasih Pak Ustadz. Pertama, untuk melihara kucing sendiri, yang pertama yang harus kita lakukan, pertama komitmen dulu Pak Ustadz. Pertama, komitmen kita untuk melihara hewan tersebut, terutama kucing. Karena dalam hal ini, kalau kita berkomitmen, karena dia tidak akan dipelihara 1-2 hari, karena dia akan dipelihara sepanjang hidupnya bersama kita. Nah, kedua, kita harus juga memberikan makanan atau tempat dia hidup itu sesuai dengan hidupnya. Dalam artian makanan juga harus sesuai, harus yang terbaik lah. Terus kedua, hidupnya juga tidak menyebabkan dia sengsara nanti ataupun hal lainnya. Nah, terus yang ketiga, kesehatan juga harus dijaga, misalnya dengan pemberian vaksin rutin, obat cacing rutin, dan lain-lain, serta mungkin Anda bisa memandikan, grooming, dan mungkin kiat-kiat itu yang dasarnya untuk melihara hewan peliharaan. Tadi kan sempat sebelum kita online, Pak Dr. Herdi kan sempat nyampein sebaiknya kucing itu diperiksa dulu karena kan khawatir juga bisa menurunkan penyakit ke manusia ya. Ada kira-kira memang ada ya penyakit yang bisa ditularkan oleh kucing kepada manusia ya? Ada Pak Ustadz. Misalnya ada beberapa penyakit, istilahnya dulu seperti istilahnya zoonosis, yaitu penyakit yang bisa menular dari hewan peliharaan terhadap manusia. Nah, itu ada untuk kucing sendiri biasanya yang menular itu yang paling banyak seperti dari toxoplasma atau toxoplasma. Terus yang kedua ringworm itu juga bisa nular, atau scabies juga bisa nular. Nah, itu hal-hal tersebut juga harus kita perhatikan, karena penyakit-penyakit tersebut juga kalau menular ke manusia ya lumayan efeknya kepada kucing kita. Jadi ada baiknya ketika kita pelihara, kita juga harus menjaga kesehatan kucingnya dengan membawa mungkin ke dokter hewan terdekat untuk di check up beberapa bulan sekali seperti itu Pak. Iya.
Kira-kira yang pernah dokter tanganin atau dokter pernah lihat langsung atau bahkan mungkin ada kasus yang orang yang tertular oleh penyakit yang agak berbahaya dari kucing yang menurut itu apa? Kalau yang pernah saya lihat paling untuk penyakit zoonosis antara ringworm atau jamur sama scabies yang bisa nular ke manusia, Pak Ustadz. Di luar itu paling ada toxoplasma. Biasanya toxoplasma itu pemilik itu rescue dari kucing liar tapi tidak dicek terlebih dahulu. Paling penyakitnya seperti itu yang. Sebaiknya dicek itu kapan itu? Nah, sebaiknya dicek itu berkala. Kalau memang dia ngambil atau rescue kucing dari kucing liar, itu harus segera dicek di awal. Tapi kalau misalnya kucing ras itu berkala, Pak Ustadz. Misalnya per 3 bulan atau per 6 bulan dengan pemberian atau vaksin atau obat cacing rutin sambil dicek keseluruhannya. Kalau yang penyakit yang tadi menularkan tuh kayak zoonosis, ada toxoplasma gitu, itu bisa diobati nggak kucingnya? Bisa. Berapa lama kurunnya itu? Bisa diobatin, Pak Ustadz. Itu tergantung. Biasanya sih kalau untuk kucingnya sendiri kita ngobatin parasitnya karena toxoplasma itu kan parasit ya, protozoa di dalam darah. Bukan virus ya, bukan? Bukan. Kalau virus beda lagi. Itu masih bisa diobatin. Cuman ada baiknya ketika kucing kita terkena toxo Lebih baik harus dilepas. di karantina dulu atau dilepas, diobatin dulu. Karena kalau dilepas malah jadi nggak tanggung jawab ya. Keluar kemana-mana. seperti itu. Benar-benar. Oh gitu ya. Saya sebenarnya sahabat-sahabatku baru tahu, makanya kenapa kita nih setinggi ilmu apapun yang kita miliki, sebagaimana yang Allah sampaikan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah itu memberikan ilmu kepada setiap diri manusia itu sangat sedikit. Walaupun orang menyebutnya saya seorang guru besar gitu, oh iya bidangnya beda, dan saya nggak ngerti gitu bagaimana cara nanganin binatang piaraan, apalagi saya nih newcomer gitu ya. Yang baru hanya 1 tahun lah terpaksa untuk mencintai kucing. Sebenarnya kenapa saya bilang terpaksa? Karena awalnya karena anak saya, tapi akhirnya saya jatuh hati juga gitu. Nah, sebab itulah terima kasih Pak Dokter sudah kasih kiat-kiat. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan dengan share ilmu atau share informasi yang insya Allah juga bermanfaat bagi yang lainnya. Sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu, Amin. panjang umur, dan Amin. bisnisnya lancar dan Allah berkahi. Amin. Sahabat-sahabatku, demikianlah bincang-bincang kita. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.